Tabikun, yakun, salam Fransiskus berjiwa besar. Sang guru sang pembelajar di era digital Fransipa untuk pendidikan Indonesia Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Francisca Suherni, lahir di Klaten 4 Agustus 1972. Pendidikan terakhir STPI Malang. Moto saya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayat 10. Lama mengabdi di SD Fransiskus II ini 21 tahun 7 bulan. Dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 dikisahkan bahwa Yesus memilih murid-muridnya yang pertama di tepi danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jalannya. Mereka berempat akhirnya meninggalkan jala dan juga perahu miliknya untuk mengikuti Yesus. Kita juga mengenal murid-murid Yesus yang lain, seluruhnya yang berjumlah 12, disebut dengan rasul. Di antaranya adalah Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Murid yang pertama, Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes merupakan kakak beradik, anak dari Zebedeus, Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai yang akhirnya menjadi pengarang Injil. Berikut ini adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus pada mulanya bernama Simon. Ia dikenal sebagai murid yang setia kepada Yesus yang pertama kali dipilih oleh Yesus. Ia juga pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun Yesus tetap memberi kesempatan bagi Petrus untuk bertobat. Akhirnya Petrus pun dipilih sebagai kepala gereja. Kepada Petrus Yesus bersabda, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Yang berikutnya adalah Andreas. Andreas, saudara Simon Petrus, adalah nelayan kelahiran Betsaida, sebuah kota di tepi danau Genesaret. Ia bergantung di salib selama 2 hari. Selama itu ia terus berkhotbah kepada orang banyak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipaku, melainkan diikat saja pada salib itu, sehingga lebih lama menderita sebelum menghembuskan nafasnya. Kemudian salib ini dinamakan salib Andreas. Selanjutnya adalah Yakobus anak Zebedeus. Yakobus adalah anak Zebedeus dan kakak dari Yohanes Rasul. Ia disebut Yakobus tua sekedar untuk membedakan dari Yakobus muda. Ia juga seorang rasul Yesus yang bersama dengan Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka bertiga turut menyaksikan peristiwa pemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor, dan mereka juga diajak oleh Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap. Berikutnya adalah Yohanes. Santo Yohanes Rasul, anak Zebedeus,
sebuah dusun nelayan di pantai Tasik, Gadasare. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, khotbah Yohanes berupa wejangan singkat yang berbunyi, "Anak-anakku, cobalah kamu saling mencintai, sebab itulah perintah Tuhan yang utama." Santo Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal kira-kira tahun 100 pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Yang kelima adalah Filipus. Filipus berasal dari Betsaida di Galilea. Ia adalah seorang murid Yohanes Pemandi. Penginjil Yohanes mengatakan bahwa Yesus memanggil Filipus menjadi muridnya sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Uskup Hierapolis mengenal baik anak-anak Filipus. Dari mereka, ia mengetahui Filipus pernah menghidupkan kembali seorang lelaki yang telah meninggal. Filipus mewartakan Injil di Frigiria, sebuah kota tua di Asia Kecil, dan meninggal di Hierapolis. Yang keenam adalah Thomas. Thomas lahir di Galilea. Ia disebut Didimus, artinya kembar. Ia juga seorang nelayan. Sikap ragu-ragu Thomas jelas dalam sikapnya terhadap berita penampakan Yesus kepada para rasul. Ia berkata, "Sebelum aku mencucukkan dan melihat bekas paku pada tangan Yesus, dan aku tidak akan percaya." Namun imannya yang besar akhirnya mengakui kealahan Yesus. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri dan ia pun melihat, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Selanjutnya, Matius. Matius dikenal sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum di daerah Galilea. Terlihat bahwa Matius masih berharga di mata Tuhan meskipun ia seorang pemungut cukai. Yesus memanggil Matius dengan berkata, "Ikutlah aku." Panggilan ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, Matius memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan. Menurut tradisi lisan purba, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah kaum sebangsanya. Matius pergi ke arah timur, ke Masedonia, Mesir, Ethiopia, Persia. Ia mati sebagai martir di Persia karena mewartakan Injil tentang Kristus. Yang kedelapan adalah Bartolomeus. Yohanes dalam Injilnya mengabarkan Bartolomeus sebagai orang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus disebut orang Israel sejati. Pada peristiwa penampakan Yesus kepada 7 orang rasulnya di tepi Danau Tiberias, Nathanael juga hadir menyaksikan peristiwa itu. Bangsa Armenia menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Bartolomeuslah orang pertama yang menobatkan mereka hingga mati sebagai martir di Alpanopolis, tepi laut Kastia pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Yang kesembilan adalah Yakobus anak Alfeus. Ia disebut Yakobus muda untuk membedakan dia dari Yakobus tua, sudah lebih dahulu menjadi rasul.
dikenal sebagai anak Alfeus, saudara sepupu Yesus. Ibunya termasuk wanita yang setia menyertai Yesus sampai puncak Golgota, bahkan sampai Yesus dimakamkan. Surat-suratnya menampilkan perwujudan cinta kasih kepada sesama, terutama kepada yang miskin. Yang ke-10, Yudas Tadeus. Yudas yang disebut juga Tadeus berarti yang berani, saudara Yakobus muda. Dialah yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Ketika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku mengasihi dia dan bersama-sama dengan dia." Menurut tradisi, Yudas mewartakan Injil di Mesopotamia sebelum bergabung bersama Simon di Persia, yang akhirnya keduanya bersama-sama menemui ajar sebagai martir Kristus. Yang ke-11, Simon orang Cilok. Simon selain dikenal sebagai saudara sepupu Yesus, juga dikenal sebagai saudara Rasul Yakobus muda dan Yudas Tadeus. Ia dijuluki si Celot, yang berarti yang rajin, yang meluap semangatnya dalam mempelajari dan menaati hukum Taurat Yahudi. Setelah saudaranya Yakobus, uskup Yerusalem, dibunuh, rasul lain memilih dia menggantikan Yakobus. Ia memegang jabatan uskup pada tahun 62 hingga kematiannya sebagai martir bersama Yudas Tadeus ketika terjadi penganiayaan umat Kristen pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus pada tahun 107. Yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Setelah menjadi murid Tuhan Yesus, Yudas bertugas sebagai pemegang kas keuangan. Sayangnya, Yudas Iskariot menjadi pengkhianat Yesus. Yesus memperingatkan Yudas dengan berkata, "Dialah itu yang padanya Aku akan memberikan roti sesudah Aku mencelupkannya." Yudas menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala hanya demi mendapatkan uang 30 keping perak. Setelah ia menyadari kesalahannya, dalam Injil Matius, ia melemparkan uang yang diterima itu, lalu bunuh diri dengan cara gantung diri. Kemudian oleh imam-imam tersebut dibelikan sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk sebagai tempat pekuburan orang asing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Salam Fransiskus berjiwa besar. Kami Fransiskus Pahoman, cerdas berkarakter dengan profil